pertama saya persilahkan Pak Kordif dengan tema Sejarah Lahirnya Bawaslu dan Transformasi Bawaslu. Waktu dimulai ketika Bapak mulai bicara. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Senang saya Bapak Ibu berhadapan dengan Bapak Ibu secara langsung di tempat sini maupun mungkin kawan-kawan kita yang ada di dalam fasilitas daring. Ibu Bapak, hari ini saat ini kita akan membahas sesuatu hal yang sebenarnya menengok ke belakang. Selama ini kita melihat ke depan apa yang akan kita lakukan. Materi terkait dengan kesejarahan Bawaslu dan transformasi kelembagaan itu semua kita akan bahas karena bagaimana kita melihat apa dan bagaimana Bawaslu itu ada dan urgensi Bawaslu itu ada sehingga kita memahami bahwa sebenarnya Bawaslu ada bagian dari perwujudan demokrasi bagi kita bersama. Ibu Bapak, kita tahu bersama tahun 1955 adalah pemilu Indonesia yang pertama. Saat itu Bapak Ibu, kita tahu bersama masih dianggap pemilu yang murni. Pelanggaran masih sedikit. Pengawasan itu bersemayam di nurani masing-masing. Namun Bapak Ibu, seiring dengan waktu, kita tidak lagi berbicara tentang bagaimana membendung hasrat kuasa. Di mana ada kekuasaan maka bisa saja ada menghalalkan segala cara. Dari panitia kecil yang dipandang sebelah mata, bertransformasi menjadi pilar penegak hukum pemilu. Itulah sejarah Bawaslu. Ibu Bapak yang kami hormati, mari kita simak perjalanan Bawaslu seperti video saat ini. Ikuti saya menembus waktu menyaksikan panggilan sejarah pengawasan pemilu. Pada awal 1970-an, kepercayaan publik terhadap pemilu berada di titik rendah. Pemilu 1971 dan 1977 dipenuhi isu manipulasi hasil suara, tekanan politik, dan kecurangan yang sistematis. Dominasi kekuatan politik pemerintah yang didukung penuh oleh birokrasi dan militer begitu mutlak. Sementara itu, para peserta pemilu lainnya kerap mengalami pembatasan ruang gerak. Protes keras pun bermunculan. Para kontestan pemilu di luar lingkaran kekuasaan secara terbuka menyuarakan keberatan atas berbagai dugaan intimidasi dan manipulasi dalam proses penghitungan suara yang terjadi secara masif. Gelombang ketidakpercayaan ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah Orde Baru. Penguasa saat itu menyadari bahwa kemenangan elektoral tanpa legitimasi publik hanya akan melahirkan instabilitas politik yang berkepanjangan. Apabila tuntutan akan keadilan terus diabaikan, kredibilitas pemilu Indonesia di mata dunia internasional dan domestik terancam runtuh. Desakan inilah yang menjadi pemicu utama lahirnya mekanisme baru. Pemerintah merasa perlu menghadirkan sebuah katup pengaman untuk meredam gejolak dan memulihkan kepercayaan. Maka, melalui penyempurnaan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dibentuklah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak untuk pertama kalinya menghadapi pemilu 1982. Namun, kehadiran Panwaslak sejatinya adalah sebuah jalan tengah politis. Ia lahir bukan dari kesadaran penuh untuk menegakkan demokrasi substansial, melainkan sebagai respons taktis untuk menjawab keraguan publik. Hal ini tercermin jelas dari desain kelembagaannya yang paradoksal. Meskipun Panwaslak diberi mandat untuk mengawasi, strukturnya justru diletakkan di bawah kendali Lembaga Pemilihan Umum, LPU. Ironinya, LPU dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang notabene merupakan bagian dari poros kekuasaan itu sendiri. Akibatnya, Panwaslak lahir dalam kondisi terbelenggu. Mereka hadir untuk menjawab tuntutan pengawasan, namun tidak dibekali kewenangan eksekusi untuk menindak. Laporan kecurangan seringkali hanya berakhir sebagai catatan administratif tanpa penyelesaian hukum, karena mustahil bagi pengawas untuk menindak institusi yang menjadi induknya sendiri.
Gelombang reformasi 1998 meruntuhkan tatanan lama dan membawa semangat baru, yaitu tuntutan akan pemilu yang benar-benar dapat dipercaya rakyat. Struktur Panwaslak yang beranggotakan unsur pemerintah bersama ABRI dan perwakilan partai politik, PPP, PDI, Golkar, dinilai syarat kepentingan dan menjadikan pengawasan sekadar catatan formalitas administratif tanpa taring penindakan. Pada pemilu 1999, pembentuk undang-undang mengambil langkah berani untuk memutus mata rantai intervensi pemerintah. Panitia pengawas, Panwas, pada masa ini dibentuk dan ditetapkan langsung oleh lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, bukan lagi oleh eksekutif. Keanggotaannya pun dirombak total. Unsur pemerintah dan partai politik dieliminir, digantikan unsur hakim, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat. Langkah ini menjadi tonggak awal lahirnya pengawasan yang memiliki independensi murni. Evaluasi terus berlanjut pasca 1999. Menyadari kebutuhan akan pengawasan yang lebih terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Regulasi ini membawa perubahan struktural di mana kewenangan pembentukan Panwaslu dialihkan kembali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak lagi di tangan lembaga peradilan. Meski pembentukannya ditarik ke KPU, otot pengawasan justru diperkuat untuk pemilu 2004. Keanggotaannya diisi oleh komposisi 5 unsur yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers. Pelibatan unsur kepolisian dan kejaksaan bertujuan memberikan kapasitas penegakan hukum yang real, sementara pers dihadirkan untuk menjamin kontrol sosial. Meski demikian, sifat lembaganya masih ad hoc, dibentuk menjelang tahapan dan dibubarkan segera setelah pemilu usai. Keterbatasan masa tugas ini membuat proses penanganan pelanggaran dan sengketa tidak selalu dapat berlangsung tuntas. Keterbatasan pada sistem ad hoc dikoreksi negara melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengubah nomenklatur panitia menjadi Badan Pengawas Pemilu. Regulasi ini menetapkan status Bawaslu di tingkat pusat sebagai lembaga permanen, memutus siklus buka tutup kelembagaan yang sebelumnya menghambat akumulasi strategi pengawasan. Selain itu, status ini menjamin kemandirian anggaran dan sekretariat yang terpisah dari KPU, sehingga potensi konflik kepentingan administratif dapat diminimalisir secara efektif. Implikasi strategis dari status permanen ini adalah kewenangan atribusi untuk menerbitkan peraturan Bawaslu, Perbawaslu, sebagai landasan teknis yang baku dan mengikat. Kewenangan ini mentransformasi paradigma pengawasan dari sekadar aksi lapangan reaktif menjadi sistem tata kelola keadilan pemilu yang terstruktur. Dengan adanya standarisasi ini, Bawaslu tidak lagi sekadar merespons peristiwa, melainkan mampu mendesain strategi pencegahan dan penindakan yang sistematis. Evaluasi pasca pemilu 2009 mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang memperluas jangkauan kelembagaan dengan menetapkan status permanen bagi Bawaslu Provinsi. Regulasi ini sekaligus menjadi titik awal penerapan fungsi kuasi judisial, peradilan semu, di mana Bawaslu RI diberikan mandat untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Peran pengawas berevolusi dari sekadar pemantau tahapan menjadi mediator dan adjudikator yang memiliki otoritas dalam memutus sengketa keadilan pemilu. Bersamaan dengan penguatan struktur tersebut, nilai-nilai SIMPE, soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas ditanamkan sebagai code of conduct, mempertegas identitas jajaran pengawas sebagai penegak hukum yang berintegritas. Dengan semboyan dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Indonesia. Dalam aspek penegakan hukum pidana, undang-undang ini secara eksplisit melembagakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, yang mengintegrasikan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan untuk memangkas birokrasi penanganan pelanggaran. Puncak evolusi kelembagaan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini adalah game changer. Regulasi ini mentransformasi Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi lembaga permanen, menyempurnakan struktur hierarki pengawasan dari pusat hingga daerah. Lebih dari sekadar penguatan struktur, Undang-Undang ini menyematkan mahkota kewenangan baru bagi Bawaslu, yaitu otoritas adjudikasi. Jika dahulu Bawaslu hanya sebatas pemberi rekomendasi yang kerap terabaikan, kini Bawaslu memiliki taji untuk menegakkan aturan. Ia berwenang penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administrasi serta sengketa proses pemilu. Putusan yang dikeluarkan kini memiliki kekuatan eksekutorial, bersifat final, dan mengikat para pihak. Regulasi ini juga membawa pergeseran kewenangan kuasi judisial yang tidak lagi terpusat, melainkan diberikan secara atributif kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten Kota.
Namun otoritas Bawaslu dalam rezim pemilu nasional menghadapi realitas berbeda saat memasuki arena pilkada. Akibat perbedaan landasan hukum, di mana pilkada mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2016, kewenangan adjudikasi tereduksi menjadi sekadar pemberi rekomendasi. Secara tekstual, produk hukum ini menempatkan pengawas pada posisi dilematis karena dianggap tidak bersifat eksekutorial mandiri dan sepenuhnya bergantung pada eksekusi KPU. Hal ini menciptakan disparitas tajam. Bawaslu bertindak sebagai pemutus perkara di pemilu, namun berpotensi menjadi macan kertas di pilkada. Ketimpangan kepastian hukum akhirnya terjawab melalui dua putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK nomor 135 tahun 2024 mengamanatkan pemisahan jadwal pemilu dan pilkada mulai 2029. Sebuah langkah korektif untuk merasionalisasi beban kerja meski menyisakan tantangan kompleksitas transisi dan disparitas hukum acara. Penguatan kewenangan semakin absolut dengan putusan MK nomor 104 tahun 2025 yang menetapkan rekomendasi Bawaslu dalam pelanggaran administrasi pilkada bermakna putusan. Hal ini memberikan kekuatan eksekutorial mutlak, mengakhiri dualisme tata cara penanganan pelanggaran, dan menguatkan putusan yang bersifat mengikat. Konsekuensi logis dari kewenangan ini menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai pemegang palu sidang. Fokus pembinaan juga harus diarahkan intensif untuk mencetak hakim pemilu yang berintegritas. Mengingat faktor the man behind the gun sangat menentukan efektivitas sistem, pembinaan wajib memastikan setiap pengawas memiliki kompetensi legal reasoning yang tajam. Hal ini mutlak diperlukan agar setiap ketukan palu sidang menghasilkan putusan yang argumentatif, berbobot secara yuridis, dan memberikan kepastian hukum yang adil. Evolusi kelembagaan harus melampaui aspek hukum semata karena medan demokrasi telah bergeser dari ruang fisik ke ruang algoritma. Era digital menuntut adaptasi mutlak. Integrasi big data bukan lagi sekadar opsi, melainkan tuntutan bagi kerja pengawasan. Data raksasa ini akan menjadi basis analitik untuk menyusun strategi kelembagaan yang relevan dengan zaman. Lebih jauh, adopsi Artificial Intelligence AI akan difungsikan sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi serangan cyber, deepfake, dan propaganda hitam yang meracuni rasionalitas pemilih. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan intuisi pengawas, melainkan untuk melipat gandakan kecepatan dan akurasi penindakan. Inilah postur Bawaslu masa depan, lembaga yang memegang otoritas hukum paripurna sekaligus menguasai teknologi presisi untuk menegakkan keadilan elektoral. Transformasi teknologi dan kelembagaan tersebut harus kita letakkan dalam koridor perencanaan yang matang, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2025 sampai 2029. Dokumen ini memandatkan visi kita yang tegas, yakni kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Untuk merealisasikan visi besar tersebut, saya menekankan 3 misi utama yang wajib kita jalankan secara simultan. Pertama, kita harus meningkatkan kualitas pengawasan pemilu melalui pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Kedua, memperkuat kemitraan pengawasan pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil. Dan ketiga, membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas pengawasan pemilu dan pelayanan publik. Inilah pedoman strategis yang akan menuntun langkah kita 5 tahun ke depan. Sejarah panjang telah menempa raga kita agar berdiri semakin kuat, menjadikan Bawaslu benteng demokrasi tempat kedaulatan rakyat melekat. Kami hadir menjaga setiap hak pilih dengan tekad yang bulat. Demi terwujudnya pemilu Indonesia yang adil dan bermartabat. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bapak Ibu yang kami hormati, video tadi telah menunjukkan kepada kita semua evolusi kewenangan kita Badan Pengawas Pemilu. Untuk memahaminya lebih lanjut, saya ajak kita semua bermain game, bermain kuis. Dalam kurun waktu 1982 sebelum masuk pada 1999 ada yang namanya Panwaslak. Panwaslak itu kita ibaratkan, analogikan sepak bola, Bapak Ibu. Ada ada yang terkait dengan bawa kartu tapi tidak punya peluit. Artinya
bisa menghukum pemain, tetapi tidak bisa menyatakan pelanggaran. Yang kedua, cuma punya fluid, hanya punya fluid, tapi tidak punya kartu. Artinya bisa menyatakan pelanggaran, tapi tidak bisa menghukum pemain yang curang. Ibu Bapak di sini, pilih yang mana? Oke, ya, pilih yang B, benar terkait dengan itu. Artinya Bapak Ibu, Panwassak itu ada kewenangan tanpa taji. Dulu bisa menyatakan adanya pelanggaran di fluid tapi tidak punya otoritas eksekutorial. Terutama ya terkait mendiskualifikasi kalau keluar kartu merah. Hasil pengawasan yang ada ini berarti ke Bapak Ibu bisa saja bisa terkait dengan tindak lanjut yang pasti dari tugas Bawaslu. Nah, kita semua punya kartu saat ini Bapak Ibu dengan evolusi kewenangan. Saya berharap kita menggunakan kewenangan adjudikasi itu secara bijak dan adil. Itu game pertama Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke game kedua. Terkait dengan data Bapak Ibu. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan, posisi mana yang sebenarnya kita tempati saat ini? Pengepul data kolektor artinya kita betul-betul berupaya untuk mengumpulkan seluruh data yang diperlukan, semakin banyak, semakin bagus, hasilnya lengkap. Apakah itu kita? Baru yang kedua, ada pabrik informasi, data prosesor, tidak peduli berapa jumlahnya, 1.000, 100, atau 10. Tapi yang paling penting adalah, data itu dipergunakan untuk melakukan strategi pengawasan berikutnya. Berarti B kan? Nah, pertanyaannya B. Nah, mudah-mudahan ini juga memberikan penegasan kepada kita, satu lembar data yang kita olah untuk menjadi strategi pencegahan jauh lebih berharga dari 1.000 lembar data yang hanya ditumpuk di tempat arsip. Karena apa Bapak Ibu? Kita bukan arsiparis. Saya berikan penegasan kita semua, tugas kita saat ini mengubah noise, kebisingan data yang banyak itu, mudah-mudahan menjadi voice, suara kebenaran. Itu dua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita main yang ketiga lagi nih, terkait dengan AI. Tadi sudah menyaksikan AI, saya dibantu tadi, AI. Sekaligus mengurangi waktu saya tampil di sini. Gitu. Kita sudah menyaksikan itu. Nah, ada pertanyaan kita bersama Bapak Ibu. Pertanyaan pertama adalah, setuju atau tidak setuju terkait dengan hadirnya AI digitalisasi, apakah tugas pengawasan pemilu menjadi lebih ringan? Tidak? Ada yang lain enggak? Oke. Karena Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, teknologi sebenarnya dia menciptakan evolusi modus operandi. Ingat Bapak Ibu, instrumen teknologi itu hanya instrumen. Ia tidak melayani pengawas kita. Karena bisa saja Bapak Ibu terkait dengan ini tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, defect yang saya sampaikan tadi. Karena bisa saja dimanfaatkan untuk memanipulasi segala sesuatu. Tugas pengawas pemilu memastikan di sini. Oke. Terima kasih, Bawaslu tetap ada terkait dengan ini. Nah, terkait dengan algoritma, maka kita berharap Bapak Ibu, ke depan juga strategi pengawasan Bawaslu akan dirubah. Apa dari si dugaan pelanggaran? Politik uang yang menjadi momok kita. Ke depan bisa saja Bapak Ibu, yang sekarang ini juga sudah terjadi, politik uang dalam bentuk digital. Itu bisa terjadi yang bisa saja melalui GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Yang butuh strategi pencegahan dan penindakan yang baru. Kita memang telah melakukan lompatan yang sangat baik terkait itu. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, tugas kita memimpin lompatan adaptasi ini. Supaya nantinya kita bisa melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada. Artificial intelligence dalam 2 tahun terakhir ini sudah masuk dalam kehidupan kita.
Kalau kita manusia modern pasti kita punya ChatGPT. Minimal membantu kita kalau tiba-tiba disuruh untuk sambutan. Tapi harus juga dikontrol. Karena kalau tidak, saya pernah, Bapak Ibu, saya tulis Prof. Muhammad, pendidikan Herin Malonda, tertulis saya lulusan Unhas, salah. Wah, awal-awal terkait gini. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ini, kita memang akan mempergunakan AI terkait ini. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa AI ini adalah instrumen yang tidak memiliki hati nurani, etika maupun satu subjek hukum yang memikul tanggung jawab bagi demokrasi bangsa. Keadilan pemilu yang menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu yang disematkan kepada Bawaslu adalah bagian perwujudan dari kebijaksanaan manusia untuk menimbang rasa dan memahami konteks sosial yang kompleks dalam memahami segala sesuatu. Manusia memang tidak bisa digantikan oleh AI. Tapi bagaimana kita ini bahwa kita harus mengontrol terkait dengan AI. Tugas pengawasan memang akan mengarah ke situ, tetapi diupayakan kemampuan kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, Ibu Bapak, tantangan kita ke depan itu sangat panjang sekali. Yang harus kita lakukan selama ini, pertama Bapak Ibu dalam adaptasi ke depan, Bawaslu tidak sekedar menjadi pencari data, tetapi hendaknya Bawaslu mempergunakan data itu untuk tugas-tugas pengawasan. Kita nanti tidak sekedar merespons sebuah pelanggaran secara reaktif, tapi kita sudah punya sikap ketika itu akan terjadi melalui tugas-tugas proses-proses pencegahan selama ini. Di Bali, kawan-kawan provinsi sudah menyampaikan banyak hal terkait bagaimana mengumpulkan data supaya kita punya kemampuan analitik dan punya kemampuan untuk memprediksikan segala sesuatu sebagai bagian tanggung jawab Bawaslu memperkirakan apa yang akan terjadi selama ini. Bapak Ibu, tantangan kita ke depan memang tidak singkat. Sangat berat bagi kita semua. Di satu sisi, kita diperhadapkan sekali lagi dengan digitalisasi. Maka bisa saja ke depan, jadi tantangan pengawasan pemilu, seluruh kegiatan pengawasan pemilu akan dalam bentuk digitalisasi. Bukan tidak mungkin kita akan mendorong Bawaslu bersifat open data. Kita akan mendorong sebuah sistem pengawasan pemilu yang keterlibatan publik akan selalu masif terjadi, termasuk Bapak Ibu perhatikan, sigap lapor sudah mulai peningkatan selama ini terjadi. Dan ke depan kita berharap dengan semakin terbuka informasi, maka kecenderungan orang untuk melakukan pelanggaran itu akan menurun, malah semakin takut. Karena data terbuka selama ini. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan penegakan hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 tidak sekedar menyatakan bahwa Bawaslu punya bentuk keputusan akhir itu dalam bentuk putusan, tidak lagi dalam bentuk rekomendasi. Pemahamannya adalah Bapak Ibu, implementasi terkait ini bahwa kesiapan lembaga Bawaslu untuk mampu terkait dengan ini. Pertanyaan mendasar Bapak Ibu, kalau seandainya negara dalam ini pembentuk undang-undang masih memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk melakukan proses penindakan melalui fungsi adjudikasi, maka yang perlu dilakukan ke depan adalah mempersiapkan sistem hukum acaranya, mempersiapkan jajaran sumber daya manusia kita ini. Kita harus siap Bapak Ibu ke depan, apalagi Bapak Bawaslu provinsi dan kabupaten kota yang kalau tidak ada perubahan undang masa tugasnya sampai 2028, Bapak Ibu masih bertugas untuk itu. Menjadi kewajiban kita mempersiapkan itu supaya kita mampu menerima, memeriksa, apalagi memutus perkara dugaan pelanggaran administrasi secara adjudikasi. Yang berikut Bapak Ibu yang menjadi catatan kita bersama adalah bagaimana seluruh jajaran pengawas pemilu akan menjadikan fungsi-fungsi pengawasan itu tidak sekedar melaksanakan aturan, tidak sekedar mengimplementasikan apa yang diatur dalam undang-undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu. Tapi bagaimana
pengawas pemilu dapat secara aktif, profesional, dia bisa melakukan analisis, bisa melakukan pemetaan, apa potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi, apa masalah-masalah yang bisa timbul dalam pelaksanaan tugas pengawasan, dan juga nanti di sisi penegakan hukum, dia berdasarkan apa yang kita lakukan menggunakan digitalisasi yang mempermudah seluruh proses pengawasan yang kita lakukan, sambil Bapak Ibu, jadi tantangan kita ke depan adalah apakah kita siap untuk belajar, memperbaiki diri dengan sistem yang akan diperbaiki. Mudah-mudahan kita berharap pembentuk undang-undang kita bisa lakukan, kita beratasi terkait dengan ini, dan yang paling penting Bapak Ibu, menjadi tugas tanggung jawab kita ke depan, tetap menjaga integritas di tengah-tengah tekanan yang bisa saja terjadi kepada kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, pertanyaan yang terakhir, yang memang tidak perlu dijawab keras-keras Bapak Ibu, yang menjadi catatan kita bersama. Jika demokrasi adalah amanah, pertanyaan singkatnya, siapa penjaganya? Oke, Bawaslu penjaganya. Jawabannya adalah kita semua di tempat ini sebagai penjaga demokrasi, tidak sekedar jadi penjaga pemilu. Maka kedaulatan rakyat sangat penting kita lakukan, karena Bawaslu itu lahir dari sejarah yang sangat panjang ketika ada Panwaslu. Ketika ada ketidakpercayaan publik terhadap suatu sistem, dan tugas Bawaslu untuk meyakinkan publik bahwa Bawaslu melaksanakan tugas sehingga bisa dipercaya, dan renstra ke depan bagaimana kita tidak bisa bekerja sendiri, kita berkolaborasi dengan pemangku kepentingan supaya nantinya kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bawaslu masa depan adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan apa Bapak Ibu? Jadi kewajiban kita melakukan tindakan berdasarkan pengetahuan. Pertemuan saat ini Bawaslu mengajarkan adalah bagian dari itu. Kita semua harus belajar. Dulu saya terkesan ketika Pak Muhammad dalam arahannya menyatakan bahwa Bawaslu itu wajib baca regulasi. Kalau tidak, kita akan ketiran. Bagaimana orang mau mengawasi kalau tidak tahu regulasi? Termasuk dalam kondisi sekarang, dia mampu memetakan potensi pelanggaran, mendeteksi dugaan-dugaan kecurangan, di satu sisi memanfaatkan AI untuk kepentingan ke depan, tetapi bagian juga dari kita untuk mengantisipasi terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tetap bertahan dengan menggunakan teknologi, dan yang paling penting bagi kita semua itu bisa buyar Bapak Ibu kalau satu hal penting tidak kita laksanakan. Persoalan integritas. Kita semua dituntut untuk bekerja maksimal dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita pasti kemungkinannya akan ada tantangan ke depan. Banyak godaan yang timbul. Presiden threshold dihapuskan. Posisi verifikasi partai politik menjadi posisi yang sangat strategis. Tugas kita semua memastikan partai politik peserta pemilu akan ada di 2028 supaya dia bisa menjadi calon presiden. Itu salah satu tantangan pertama yang harus kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita. Kesejarahan sudah kita lihat, perkembangan Bawaslu sudah kita lihat bersama. Mudah-mudahan masuk dalam relung hati kita masing-masing, merenungkan apa sebenarnya tugas Bawaslu, tugas yang sangat mulia, menjaga demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan saat ini akan memotivasi kita semua dalam tugas-tugas pengawasan bersama untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Untuk menjawab. Saya buka 10 menit pertama pertanyaan untuk Provinsi Presenter.
Provinsi presenter yang hadir di Manado ini adalah Lampung, Papua Selatan, Jawa Barat, Bali, Papua Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Pegunungan. Kami buka pertanyaan 10 menit pertama untuk provinsi presenter. Dipersilahkan. 1. Bisa langsung dulu, nanti sambil menyusul yang lain, mohon pertanyaannya langsung ya Pak ya. Nama dan dari mana, dipersilahkan. Mohon berdiri Pak. Cek, ya mic-nya baik. Baik, saya Felix Tetol, saya anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Nanti juga jadi presenter sebentar malam. Ya, saya kebetulan ada para pimpinan, Koordif SDMOD dan juga ada Pak Sekjen kita yang baru. Saya punya satu pertanyaan yang cukup mengganjal, yang cukup lama saya ingin sampaikan. Kita tahu di dalam Bawaslu itu sering ada hal yang buat kita dengan kesekretariatan itu menjadi agak sedikit saling curiga. Ini harus jujur. Maka saya berpikir begini, bagaimana kalau di dalam Bawaslu itu pelaporan keuangan dari kesekretariatan harus melalui persetujuan pleno dari komisioner. Maksudnya biar kita saling bertanggung jawab terhadap itu. Supaya juga ada saling rasa percaya antara kita dengan kesekretariatan. Ini artinya pertanyaan ide yang ingin saya sampaikan. Supaya apa? Kita bisa menjaga check and balance antara kesekretariatan dengan komisioner sebagai lembaga yang harusnya juga ikut bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Tapi selama ini kita bicara transparansi itu selalu agak kurang lah itu kalau kita harus jujur. Jadi usul saya Pak Pimpinan, kalau bisa dalam pelaporan keuangan dalam kesekretariatan Bawaslu itu harus melalui persetujuan komisioner melalui pleno. Terima kasih, mungkin itu saja saran saya. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Provinsi Presenter? Kami buka sesi. Ada tambahan? Cukup? Cukup, kalau begitu kami bergerak ke provinsi dan kabupaten terundang. Dipersilahkan. Provinsi dan kabupaten terundang yang ada di sini untuk teman-teman sahabat Bawaslu membelajarkan di Zoom. Nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, oke dipersilahkan. Sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Pak Sekjen, serta tamu undangan. Saya Fajar dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli. Jadi terkait dengan pertanyaan mungkin lebih ke Pak Sekjen, ya, terkait dengan perekrutan P3K teman-teman kami di mana pertama mereka bekerja di kabupaten kami. Pada saat perekrutan mereka memilih tempat untuk terangkat dan tertempat di provinsi di kabupaten lain. Apakah mereka bisa dikembalikan ke kabupaten? Ya, karena kemarin diskusinya seizin dengan Pak Sekjen, sehingga jika ini bisa, ya kami sangat berharap teman-teman kami yang kemarin yang terbaik di kabupaten, tetapi beliau sekarang bekerja di kabupaten lain, sehingga bisa, kalau memang bisa kembali di kabupaten kami untuk membantu kerja-kerja kami. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Tengah ada lagi selain itu? Silakan dari NTT. Terima kasih atas kesempatannya. Saya James William Ratu dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat. Yang pertama, terima kasih Pak Koordif untuk pembelajaran hari ini. Ada hal-hal yang memang yang baru yang memang harus kita pelajari bersama. Tadi Pak Koordif menyampaikan bahwa penguatan terhadap lembaga Bawaslu ini harus tetap terus dilakukan. Nah, hari-hari ini kita mendengar dan menyimak dari koalisi masyarakat sipil yang telah punya rancangan undang-undang, revisi undang-undang 7 tahun 2017 tentang keberadaan Bawaslu itu sendiri. Nah, di
rancangan undang-undang yang kemudian sudah beredar luas, kita membaca bahwa usulan perubahan kelembagaan dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, hanya menjadi Badilu, Badan Adjudikasi Pemilu. Sehingga ini mungkin kewenangannya malah dipreteli. Tidak ada lagi rejim pengawasan di sana, tapi hanya ada penindakan. Itu pun sifatnya pasif, hanya menunggu laporan aduan yang kemudian disidangkan. Nah, ini bagaimana kira-kira pandangan Pak Kordif terkait ini? Karena bukan tidak mungkin malah Bawaslu dilemahkan kewenangannya. Tidak ada lagi pengawasan. Nah, pengawasan ini nanti ke depan akan diserahkan ke siapa? Pemilu yang dengan ada pengawas saja sudah berlangsung brutal dalam tanda kutip, apalagi kalau tanpa pengawas. Nah, ke depan pengawas itu diserahkan ke siapa? Kalau hanya bentuknya adalah Badan Adjudikasi Pemilu. Kemudian yang kedua untuk Pak Sekjen, ya pergumulan kita antara pimpinan, komisioner dan sekretariat memang selama ini terjadi seperti yang teman dari Papua tadi sampaikan. Nah, kira-kira ke depan itu inovasi apa yang dilakukan oleh teman-teman kesekjenan agar ke depan masalah ini tidak berulang lagi. Itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih dari NTT. Kemudian kita buka sesi untuk terundang dari kabupaten kota, Pak. Oh, dipersilakan. Setelah ini baru untuk mahasiswa dan organisasi. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Raldi dari Minahasa. Saya hanya ingin meminta tanggapan dari yang terhormat Pak Kordif SDM Bawaslu Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Herwin Malonda. Tadi sempat disinggung mengenai kronologi sejarah pengawasan Badan Pengawas Pemilu sehingga terbentuk Bawaslu yang harus menyesuaikan terhadap beberapa pelanggaran sampai kepada pelanggaran di masa depan nanti, yang ditakutkan nanti modernisasi pelanggaran. Dan sempat disinggung mengenai artificial intelligence yang membantu presentasi film tadi. Dan juga disampaikan bahwa tidak mudah. Tetapi kalau menurut saya, artificial intelligence, it's our best chance untuk mengatasi modernisasi pelanggaran. Dibutuhkan juga pengawasan yang modern. Nah, mungkin lebih beratnya secara biaya mungkin. Tetapi dari segi efektivitas, efisiensi, dan objektivitas, kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk melaksanakan pengawasan-pengawasan secara objektif, tidak ada pandangan psikologis dari manusia untuk terkait intervensi dari setiap pelanggaran maupun penyelesaian sengketa yang ada. Dan juga yang kedua untuk yang terhormat Pak Sekjen, tadi disampaikan ada beberapa daerah yang dari setiap aparatur harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Mungkin yang menjadi pertimbangan Pak Sekjen bahwa adanya jaminan keselamatan untuk mungkin dari para pegawai untuk bekerja di daerah-daerah, mohon maaf apabila saya pernyataan saya ini salah, daerah-daerah konflik. Mungkin demikian di Indonesia Timur. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir untuk di ruangan ini sebelum kembali ke Zoom, untuk mahasiswa ataupun organisasi terundang yang hadir di dalam ruangan ini, dipersilakan. Adik-adik mahasiswa, ada yang mau bertanya? Saya lihat di pojok sebelah kanan, ada yang mau bertanya? Atau yang di pojok sebelah kiri? Ada yang mau bertanya? Mahasiswa atau organisasi ada yang mau bertanya? 1, 2, 2, 3.
Ya? Cukup? Kalau begitu kita kembali ke Zoom. Bisa ditampilkan di sini untuk peserta yang di Zoom? Oke, Bapak dan Ibu yang di Zoom bisa mendengar suara kami kah? Dipersilahkan yang akan bertanya, waktu 5 menit untuk peserta yang berada di Zoom. Dipersilahkan. Ya, sudah ada Mbak Lia dan ada Pak Bartes ini sama-sama ya ini ya. Sama Banten ya. Kok bisa ya? Oke, saya persilahkan Ibu Lia dulu. Dipersilahkan Bu Lia. Langsung to the point, waktu untuk pertanyaan Zoom 5 menit. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Nila, mohon izin yang terhormat Pak Kordip, kemudian Pak Sekjen, para guru, tim penilai yang sudah hadir juga, dan teman-teman mungkin yang ada di Zoom ataupun yang secara langsung. Mohon izin, tadi tema menarik dari Pak Kordip dan Pak Sekjen. Tadi Pak Kordip menyampaikan tentang sejarah Bawaslu, dan kebetulan tadi juga saya hadir ke kampus Pak Kordip dan menyampaikan hal yang sama terkait sejarah Bawaslu dan terkait organisasi dan SDM Bawaslu. Ada yang menarik tadi Pak Kordip yang disampaikan oleh seorang mahasiswa yang menanyakan sebenarnya Bawaslu ini bagus kinerjanya, tetapi yang mereka tanyakan bagaimana menciptakan pengawas pemilu ini yang berintegritas, dan kemudian bagaimana juga agar pengawas-pengawas baik itu yang di tingkat pengawas ataupun penyelenggara itu yang tidak hanya orangnya itu saja, karena ternyata di daerah ini masih banyak sekali yang pengawas itu ataupun ad hoc kita ini yang memang orangnya itu saja. Dan yang terutama terkait integritas ini di tengah gempuran politik yang mulai sangat memanas dan para peserta ini yang menghalalkan segala cara dan perkembangan teknologi yang begitu meningkat, bagaimana kita menciptakan integritas di lingkungan kita. Yang kedua, Bawaslu membelajarkan ini hal yang sangat menarik dan sangat bagus buat kita semua. Tadi itu juga ada yang mempertanyakan mungkin di kabupaten kota kami, bagaimana cara LMS ini agar bisa diakses oleh orang luar, terutama video-video pembelajaran terkait Bawaslu membelajarkan ini, karena sejauh ini kan belum dimunculkan di YouTube kita ya, ataupun nanti bagaimana pihak eksternal agar bisa mengakses. Selanjutnya pertanyaan ke Pak Sekjen, tadi disinggung terkait tipe satker. Banten Pak Sekjen dengan 7 komisioner satkernya masih tipe B, apakah mungkin ke depan akan menjadi tipe A dengan kami 7 komisioner dan kabagnya hanya 3 dan ini hanya kabagnya kewalahan. Kemudian Pak Sekjen tadi sejalan dengan yang disampaikan dari Minahasa apa tadi mana tadi ya? Apakah memungkinkan ada inovasi untuk P3K? Karena P3K ini selama ini kan sudah orang-orang lama, kemudian ditempatkan di kantor yang tetap di situ. Apakah memungkinkan mungkin nanti inovasinya P3K ini di rollingnya hanya di kabupaten kota di provinsi itu, karena biar tidak ada kejenuhan. Kalau sekarang kan ada, ya kalau di kami ini ada terlihat ada rasa-rasa jenuh gitu. Mungkin kalau misalnya ada inovasi lain nanti ke depan ada hal yang bisa dikembangkan oleh Pak Sekjen. Kemudian WFH dan WFO itu memang sangat bagus Pak Sekjen, tetapi aplikasinya tidak ada indikator kontrol dari kesekjenan ataupun dari Kasek. Sehingga pada saat kami membutuhkan sekretariat, dihubungin saja susah gitu. Ini yang mungkin harus ada kontrol ke depan, kalaupun misalnya WFO akan dilakukan. Dan yang terakhir terkait pendistribusian anggaran. Karena ya seperti yang tadi Mas Sekjen disinggung juga, akhirnya kami tidak bisa berangkat pada saat diundang dari RI. Apakah anggaran ini tidak terdistribusi dengan proporsional sehingga ada satu provinsi yang banyak anggaran, mungkin di provinsi lain anggaran yang sangat terbatas. Itu Pak Sekjen, Pak Kordip, mohon izin dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, ini gelap nih, saya nggak kelihatan berapa menit ini. Ada 2 menit lagi, dipersilahkan. Saya sih melihat di sini Pak Bartes ya, tetapi ini sesama Banten ya. Kita coba dulu yang lain. Adakah lagi yang lain? Maaf salah, dari Sumatera Barat. Izin. Ternyata saya gagal fokus ya. Silakan Pak Bartes, maafkan saya, sepertinya saya harus ke Sumbar ini. Terima kasih, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nila, Pak Kordif dan Pak Sekjen yang sama-sama kita hormati. Mungkin langsung ke pertanyaan ya Bu Nila ya. Pertama, saya ingin bertanya ke presenter pertama ke Pak Kordif terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kordif, transformasi kelembagaan Bawaslu. Nah,
Saya sempat terpikir Pak Kordif, yaitunya bicara transformasi kelembagaan Bawaslu, fokusnya adalah kepada transformasi strukturnya. Kalau selama ini kita mengenal format Bawaslu itu adalah koordinator divisi, kenapa tidak kemudian saya sempat berpikir kita menggantinya menjadi ketua divisi, sama halnya dengan KPU itu. Artinya mungkin itu harus kita kaji ulang kembali, karena di pengalaman saya di Sumbar ya, ini di Sumbar saya nggak tahu dengan teman-teman provinsi lain, terkadang kita koordinator divisi ini sudah dalam prakteknya itu sudah seperti ketua divisi, seperti itu. Nah, oleh sebab itu supaya lebih jelas, saya mau memikirkan untuk mengkaji ulang lagi struktur kelembagaan kita ini dari koordinator divisi menjadi ketua divisi. Itu pertama. Berapa Kordif. Dan yang kedua kepada Pak Sekjen, pemateri kedua, juga menyambung yang disampaikan oleh teman dari Kabupaten di Sulawesi Tengah tadi dan juga oleh Bu Kordif Banten tadi terkait dengan pengelolaan kepegawaian. Karena kalau kasus kita di Sumbar itu Pak Sekjen, pasca pelantikan P3K itu, dampaknya itu adalah pertama, banyak dari staf P3K tersebut yang kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan yang dia punya. Itu adalah kasus pertama yang kita temukan. Kemudian yang kedua adalah distribusi jabatan di kabupaten kota pun itu juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Seperti halnya di beberapa kabupaten di Sumbar itu Pak Sekjen, ada asiparisnya yang 2 orang. Sementara menurut hemat kami itu kebutuhan cuma 1 orang. Sementara di kabupaten kota lain itu tidak ada jabatan asiparisnya. Nah, oleh sebab itu tentunya salah satu solusinya adalah dengan mendistribusikan kepada daerah-daerah yang kebutuhannya ada seperti itu. Tetapi kendalanya kemudian adalah Pak Sekjen terkait dengan kewenangan dalam menugaskan staf P3K maupun PNS tersebut. Yang sampai hari ini seperti yang juga saya sempat tanyakan di Bali itu adalah sangat sentralistik, harus melalui Pak Sekjen. Oleh sebab itu melalui forum ini saya mengusulkan bagaimana kemudian untuk kewenangan dalam rotasi staf P3K atau PNS tersebut didelegasikan kepada Kasek Provinsi Pak Sekjen. Sehingga kemudian kebutuhan kabupaten kota terkait dengan staf, apakah kemudian karena jenuh seperti yang disampaikan oleh Banten tadi, atau karena ingin menarik staf terbaiknya, itu dapat dieksekusi langsung oleh Kasek Provinsi tanpa terlebih dahulu minta persetujuan dari Sekjen. Seperti itu Pak Sekjen. Mungkin demikian Bu Nila yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan demikian selesai sudah sesi pertanyaan. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu Membelajarkan yang ada di ruangan ataupun yang ada di Zoom yang sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya tentu kami persilahkan kepada presenter pertama, Pak Herwin, untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Semoga tertampung ya Pak dengan baik ya Pak. Waktunya 5 menit dari sekarang, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nila. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas tanggapannya, baik yang ada di tempat sini maupun di fasilitas daring. Ibu Bapak, pasti konflik itu terjadi di antara kita. Di suatu lembaga yang lebih dari 1 orang, potensi konflik jadi. Namun bagaimana kita melakukan manajemen konflik? Apalagi kita ini satu tubuh antara pimpinan dan sekretariat. Pimpinan membuat keputusan-keputusan, membuat tindakan-tindakan yang difasilitasi oleh sekretariat. Pak Sekjen sudah menyampaikan tadi fungsi kesekretariatan. Itu ada berapa? 4 atau 5 fungsi. Yang terakhir hukum. Nah pertanyaannya adalah apakah ini ada hubungan yang harmonis antara pimpinan dan sekretariat? Ini yang perlu kita lakukan. Saya berikan contoh Ibu Bapak. Minta maaf. 6 ketua Bawaslu provinsi yang dapat ESLA, hampir provinsi itu 6 provinsi itu tidak ada laporan ke kami terkait dengan hubungan dengan sekretariat. Banten, Sulut, Lampung, Kaltim, Jawa Tengah, dan Gorontalo. Tidak ada Pak Sekjen.
kita. Terutama Banten. Banten selama ini PLT, tidak pernah ada persoalan. Berarti saya mengambil kesimpulan ada hubungan harmonis terkait dengan ini. Karena tidak pernah masuk ke kami, karena ada banyak laporan terkait harmonisnya antara pimpinan dan sekretariat. Jadi itu, tugas kita semua menyadari posisi sebenarnya. Kita mengambil keputusan mengenai organisasi, tetapi fungsi kita adalah hanya sekedar mengambil keputusan. Tidak bisa yang detail, misalnya kita suruh beli barang, butuh ATK. Cuma sekedar menyatakan butuh ATK, jangan kita sendiri ke warung beli ATK. Karena itu adalah fungsi dari sekretariat, bukan kita Bapak Ibu. Sehingga konfliknya tidak terjadi. Yang kedua, yang mungkin tidak diatur di Polhub, tentang pola hubungan. Tapi nanti saja di SOTK. Tapi biasanya dalam praktek organisasi kita, itu yang kami lakukan selama ini dan mungkin banyak provinsi lakukan, ya di setiap pleno ya bisa saja membahas tentang keuangan. Tentang apa yang akan dilakukan, misalnya Bapak Ibu. Bisa saja pleno memutuskan kebutuhan dana apa yang akan diambil dalam satu masa penarikan dana. Nah apa-apa, pleno membutuhkan apa. Setelah selesai, Kasek memberikan laporan di pleno, tak apa-apa. Tapi hanya taraf menyampaikan bahwa sudah dibuat laporannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ya mungkin prakteknya yang akan kita lakukan terkait dengan ini. Saya tahu ada beberapa provinsi yang kemarin ketika dapat Bawaslu Award SDM, ya karena kita melihat dengan hubungan harmonis dengan sekretariat. Jadi wajar, terima kasih Pak Papua Selatan, nggak apa-apa. Kawan-kawan sekretariat KASE itu adalah kawan kita, bukan seteru kita. Itu mitra kerja kita. Kita setara Bapak Ibu. Hanya membedakan kita pimpinan dari pengambilan keputusan, mereka memfasilitasi. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua persoalan ini saya coba baca di sini ada dua tim penilai, identik sebenarnya dengan masyarakat sipil. Minta maaf Dr. Widyaningsi, Mandunung dan penulis Ninis. Kalau perhatikan di usulan, saya coba baca tadi sekilas. Sebenarnya kan juga ada misalnya, Bawaslu itu kan, Badilu itu ditempatkan pada bagian keempat. Badilu, ada tanda bintang. Ada opsi lain. Itu ya, saya coba pahami. Terutama kita lihat di ketentuan pasal 1, angka 22. Badilu tidak ada, hanya Bawaslu. Jadi, pikiran posisi saya masih ada opsi tentang Bawaslu. Tidak sekedar fokus ke Badilu. Jalan tengahnya adalah bisa saja Bapak Ibu Bawaslu ada, tapi fungsi adjudikasi akan kita kedepankan. Gimana caranya? Kritikan masyarakat sipil kepada kita. Kenapa Bawaslu melakukan tugas pengawasan, melakukan penindakan? Ya ini kita akan diskusikan bersama. Bisa saja ada solusinya begini Bapak Ibu, ini solusi. Pendapat pribadi saya bukan pendapat sebagai anggota Bawaslu. Ada 5 anggota Bawaslu atau 7 anggota Bawaslu, bukan tidak mungkin misalnya 5. 2 anggota itu bertugas dalam fungsi penindakan, tidak boleh masuk dalam fungsi pengawasan. Demikian sebaliknya, 2 orang bertindak dalam fungsi pengawasan. 1 ketua ya sudah dia mengontrol supaya tidak ada konflik. Nanti tukar, gitu. Kemudian yang kedua, majelis pemeriksanya bagaimana adjudikasi? Usulan saya Bapak Ibu, usulan pribadi, bisa saja ada yang namanya majelis pemeriksa adjudikasi yang bersifat ad hoc. Kalau mau disematkan kepada Bawaslu, dalam pemeriksaan seperti tim pemeriksa daerah. Putusan tetap di Bawaslu, pemeriksaan di majelis pemeriksa. 3 anggota, 1 anggota Bawaslu, 2 dari pihak eksternal. Sebagai bagian kita untuk menumbuhkan kepercayaan, karena memang wajar. Kita dianggap konflik kepentingan tidak percaya, ngapain Bawaslu melakukan pengawasan, dilakukan penindakan juga. Itu yang akan kita lakukan ke depan, mudah-mudahan ini dibaca dalam konteks. Tapi kalau saya baca rancangannya, ada kode. Jadi bagian 4 ada opsi lain, berarti tidak segera itu bawa masuk ke pasal 1 angka 22, tidak bawa dulu Bawaslu di itu Bapak Ibu. Itu Pak James dari ini NTT. Kemudian ya Bapak ini, kita artificial intelligence itu kita sudah lakukan selama ini. Yang coba lanjut kita ini lihat bagaimana sebenarnya bila transformasi akan kita lakukan lanjut ini terkait dengan Bawaslu, ya penguatan tata kelola
yang harus kita lakukan, maka otomatis Bapak Ibu ada pembentukan unit baru. Kami dengan Pak Sekjen dulu, Pak Boy, periode lalu kami sudah mengusulkan perubahan SOTK, Peraturan Bawaslu nomor 1 2021. Tapi terkendala ada Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2018 tentang SOTK. Dia nanti dirubah setelah ada pemilu selesai. Nah, kita usulkan. Di situ ada unit kerja yang kita usulkan, ada unit kerja pengawasan cyber kita harus lakukan ke depan. Nah, Bawaslu sebenarnya secara infrastruktur sudah siap. Bapak Ibu kalau ke Bawaslu, lantai 5 ada command center. Canggih sekali Bapak Ibu itu kalau ini dipergunakan. Ini unitnya akan mengolah khusus, tidak sekedar yang ada pusdatin saat ini. Jadi ke depan tidak sekedar kita mengolah data, tidak sekedar menampung data yang tadi saya sampaikan, hanya sekedar kolektor. Tapi bagaimana data itu kita sebagai prosesor untuk dipergunakan terkait dengan hal ini. Nah, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Kemarin Bapak Ibu, setahu saya ada pelatihan AI. Itu kesiapan kami, kita semua Bawaslu untuk melakukan terkait dengan ini. Kemudian Ibu Bapak, Bu Lia terkait dengan integritas, ya sama semua Bapak Ibu dan saya, integritas yang menaungi kita. Sebaik apapun aturan, sebaik apapun kerja profesional kita bisa jatuh di persoalan integritas. Ini yang harus kita jaga bersama. Nah, Ibu Bapak terkait program ini sebenarnya program Bawaslu Mengajarkan itu akan kita buat sebagai bahan ajar kita. Tujuan utamanya 2. Nanti kita olah lagi mungkin Bapak Ibu misalnya yang tampil yang kemarin kita perbaiki lagi jadi satu bahan ajar masuk ke LMS Bawaslu. Akan ini kemudian di satu sisi juga kita akan membuka secara publik data yang akan kita lakukan. Dan persoalan Kordif dan Kadif seperti penyampaian Pak Artes jadi pertimbangan kita. Karena kita lagi mengusulkan perubahan per Bawaslu 3 tahun 2022 tentang susunan organisasi, tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu. Kita lagi pertimbangkan. Tapi sebenarnya itu sudah dilakukan oleh para senior kita. Kenapa pilihannya bukan ketua divisi, tapi jadi Kordif, koordinator. Ya karena memang fungsinya hanya ketua. Ini bukan lembaga para ketua. Kalau mungkin Pak Romson di tempatnya para ketua itu. Tapi di kita di sini adalah bagian dari itu. Tapi pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Bartes akan juga kita kaji. Tapi saya berharap Pak Bartes kajian akademisnya mana, naskah akademisnya mana untuk merubah dari koordinator menjadi kepala atau menjadi ketua divisi untuk itu. Nah ini yang bisa kita lakukan sambil Ibu Bapak terkait dengan persoalan ad hoc nanti kita akan penguatan terkait ini. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak presenter pertama atas jawabannya. Selanjutnya tibalah kita di penghujung acara, tentu belum selesai ya, penghujung bukan berarti selesai, tapi kita akan mendengar closing statement dari tim penilai yang di sini sudah hadir. 15 menit waktunya dipersilahkan dari sekarang. Makasih Mbak Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Muhammad, Pak Nas, Bu Wirdaningsih dan Mbak Ninis, Ketua, Anggota, Pak Sekjen, Pak Kordif, Pak Kapus, Pak Deputi dan semuanya, baik yang ada di studio, ada di ruangan ini maupun di manapun Bapak Ibu semua menangkap suara kami. Saya ingin memberi pengkayaan saja. Pertama-tama kenapa Bawaslu itu ada dan diperlukan. Karena KPU tidak perform pada waktu itu. Anda tahu tahun 2004 pemilu digelar secara sukses dan bahkan kita memperoleh pujian dari lembaga-lembaga internasional. Saya waktu itu jadi Ketua Panwas di Jawa Tengah bersama Pak Toar, Ketua Panwas di Sulawesi Utara. Itu karena KPU tidak bisa kesentuh, tidak bisa diawasi. Dan mereka menolak untuk diawasi karena ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 5 mengatakan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Dan itu diklaim sebagai satu-satunya adalah KPU. Dan pada waktu itu ada istilah super body. Tetapi setelah mereka menolak,
fungsi pengawasan karena bagian dari struktur KPU, maka kemudian diperankan oleh diperankan oleh KPK. Waktu itu anggota KPU ditangkap di Hotel Peninsula Jakarta, Pak Mul, lalu kemudian merembet ke sekjennya, ketuanya dan seterusnya. Itu tragedi. Kenapa? Karena fungsi pengawasan tidak secara genuine menambahkan kekuatan itu. Lalu pembentuk undang-undang mengeluarkan Bawaslu, mengeluarkan pengawas pemilu dari struktur organisasi KPU menjadi external audit. Dan lahirlah Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Ya, itulah kemudian Bawaslu, dan ketua Bawaslunya yang pertama ada di sini, yang sedang ngomong maksud saya. Kemudian saya tambahkan ya, selain apa yang disampaikan oleh Pak Irwin, bahwa sebenarnya ada 2 tonggak besar sehingga Bawaslu mentransformasi menjadi seperti sekarang. 2 dan 3. Pertama adalah putusan MK nomor 11 PUU 8 tahun 2010 yang diajukan oleh ketua dan anggota Bawaslu. Saya ketua, Bu Nunung dan 3 anggota yang lain. Dan saksinya masih banyak nih, Pak Roy, Pak Tom ya, menyilat itu, dan itu membuat pengakuan Bawaslu tidak hanya undang-undang. Maka Mars Bawaslu itu salah karena dia menyebut undang-undang, padahal undang-undang dasar pasal 22E ayat 5, suatu komisi yang bersifat nasional tetap dan mandiri itu adalah dasar konstitusional, bukan hanya undang-undang. Maka kalau bisa Pak Irwin, Pak Sekjen, andai kata ada kesempatan Mars itu diubah, harus mencantumkan undang-undang dasar. Ya, iya itu beda, undang-undang dan undang-undang dasar beda ya. MK menerjemahkan ayat itu bersifat fungsional, bukan struktural. Jadi disitulah dasar konstitusi kita, pasal 22E ayat 5 memasukkan Bawaslu, dan sejak itu KPU tidak pernah menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemilik sah dari pasal itu, dan Bawaslu masuk, kemudian DKPP masuk gitu. Nah itulah perlu dicantumkan dalam sejarah kita. Yang kedua, pengakuan itu memang pengajuan uji materi itu terkait dengan revisi Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang rekrutmen Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan yang dulunya dikelola oleh KPU. Jadi separuh KPU, separuh kami yang menetapkan. Dan menemukan momentumnya ketika kemudian menjelang Pilkada 2010. KPU nggak mungkin, KPU menolak untuk itu, kemudian kita bikin surat edaran. Tapi KPU mengundurkan diri dari ketentuan itu, lalu kami sebagai laki-laki dan perempuan yang baik mengajukan ke MK dan menang secara gemilang. Itulah kemudian, jadi gini, penguatan Bawaslu hari ini itu bukan gratis dari KPU, dari pembentuk undang-undang, tapi melalui perjuangan yang itu berdarah-darah ya. Nanti lihat sejarahnya aja ya. Kemudian kesejajaran antara KPU dengan Bawaslu hari ini karena perjuangan tadi, check and balance. Kemudian yang kedua adalah pada waktu rapat panja Undang-Undang 22 menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 ya. Yang kemudian tadi sekretaris yang dibilang oleh Pak Sekjen menjadi eselon 1, menjadi sekretaris jenderal, sebelumnya adalah Kasek, kepala sekretariat. Kemudian Bawaslu Provinsi yang semula adalah Panwaslu Provinsi. Kemudian penguatan kabupaten, Bawaslu Kabupaten. Nah kelak pada forum Pansus baru pada zaman Prof. Muhammad, Bawaslu Kabupaten Kota muncul dan pengawas TPS muncul, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tetapi satu yang paling bersejarah adalah ketika Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, fungsi mediasi dan adjudikasi memperkuat sekali terhadap posisi kedudukan pengawas pemilu. Kemudian Bapak Ibu semua, kenapa kita harus tahu itu? Karena spirit kita adalah untuk terus. Jadi kalau menjadi anggota KPU itu kira-kira
integritas dan kapasitas memahami undang-undang cukup, tapi bagi Bawaslu tidak cukup karena harus paham juga spirit pengawasan di lapangan. Jadi saya kira itu, Prof. Muhammad mau tambahkan? Boleh, silakan. Terima kasih untuk presenter pertama Pak Kordip. Saya menyatakan dukungan kuat terkait integritas dari sejumlah insight Pak Kordip. Integritas itu paling penting. Kita ahli tata kelola pemilu, ahli tata kelola pengawasan. Kuncinya integritas. Integritas itu memang sesuatu yang harus dirawat sendiri. Dan dia sangat halus godaannya. Seperti semut hitam di batu hitam malam hari. Kita sulit sekali mendetek kalau godaan itu datang. Maka kontrolnya harus ada pada diri kita. Maka teman-teman semua, ayo kita kuatkan integritas kita. Terima kasih. Inilah. Masih ada. Cukup ya, soal Badilu ya. Ya, masih ada 3 menit. Badilu, 50 detik. Badilu Silakan. saya kira itu kritik saja menurut saya, tapi kita juga punya argumentasi. Kalau Badilu yang kemudian meniadakan fungsi pengawasan, berarti ketentuan pasal 22E ayat 5 tadi akan bergeser dasar hukumnya. Menjadi penegak hukum dalam arti yang lain. Yang jelas pasti itu bukan penegakan hukum, institusi penegak hukum dalam pengertian di bawah MK, jelas. Karena MK punya ruang tersendiri. Menurut saya kok yakin bahwa fungsi pengawasan itulah yang akan penting untuk terus dilestarikan. Karena itu memang ada perbaikan. Dan kalau generasi pertama, kedua, ketiga itu membangun institusi, kita sebut institusionalisasi, maka saya sepakat dengan Pak Irwin dalam dialog yang sangat panjang, bahwa kita harus meningkatkan kualitas tata kelola pemilu. Electoral governance, good electoral governance, yang secara teoritis dan internasional juga dikembangkan oleh banyak negara. Dan tampaknya di Renstra ke depan harus kita mengarah ke sana, Pak Kordif, Pak Sekjen, dan Bapak Ibu semua. Dan dengan cara itu kemudian kebutuhan adanya pengawas pemilu itu bukan karena undang-undang menyebut, tetapi karena kebutuhan sosiologis. Tentu saja ini panjang ceritanya, tetapi saya senang dengan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan pemilu, mencapai good electoral governance yang penting untuk kita dalami. Terima kasih. Terima kasih, masih ada waktu 1 menit 20 detik, dipersilahkan. Terakhir, ini dipersilahkan. semoga bisa diterima di forum Manado ini. Saya ingin menyampaikan satu pesan. Ini disarikan juga dari ceramah Pak Kordip tadi. Integrity is my identity and my dignity. Integritas itu adalah identitasku dan harga diriku. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita kasih aplaus Bapak dan Ibu atas penguatan tim penilai untuk sesi pertama. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada presenter pertama Pak Herwin. 2 menit dari Yang sekarang. pertama saya ucapkan terima kasih kepada para senior Bawaslu, Pak Nur Hidayat Sardini, Prof. Muhammad, Pak Nasrullah, Ibu Nunung, dan dari Perludem, Pak Korunisa, yang hadir pada saat ini, terutama Pak Nur Hidayat Sardini dan Prof. Muhammad. Transformasi Bawaslu kan ya intinya satu, penggunaan teknologi. Nah, mudah-mudahan penggunaan teknologi kita yang tadi saya berikan penegasan bahwa tidak sekedar kita menampung saja teknologi itu, tetapi kita mengolah teknologi itu untuk kepentingan kita bersama. Terkait dengan bagaimana deteksi pola teknologi AI dan kolaborasi teknologi informasi dengan pihak yang lain sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Bukan tidak mungkin kita bisa usulkan teknologi misalnya sistem informasi yang ada di KPU disinkronkan dengan sistem informasi di Bawaslu, misalnya Sirekap sinkronisasi dengan Siwaslu, bisa saja akan ada data terkait hasil pemilu, supaya ketika terbuka maka akan potensi kecurangan bisa berkurang. Yang kedua, Ibu Bapak, terkait dengan adjudikasi, kita walaupun digambarkan tadi sudah ada penguatan dari sisi fungsi kuasi yudisial, tapi ke depan memang kita harus memperkuat itu, terutama sejalan dengan kelompok masyarakat sipil yang mengusulkan jadi Badilu. Sebenarnya kalau saya melihat itu bagian dari refleksi bahwa
bagian dari mewujudkan keadilan pemilu yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga keadilan elektoral yang efektif supaya benar-benar dilakukan. Dan yang terakhir, saat ini kita momentum kita untuk berubah dalam tugas-tugas kita ke depan. Mudah-mudahan Bawaslu sekarang menuju kepada pengawasan pemilu masa depan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bawaslu yang berbasiskan pengetahuan, Bawaslu yang berbasiskan etika dan integritas, dan yang berikut adalah Bawaslu yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapak Ibu, saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore bagi kita semua.